Manfaat memiliki pusaka. Pusaka itu bagi saya sih untuk ageman yang sangat mutlak dan bisa untuk membantu kehidupan sehari-hari. Contohnya bekerja. Halo untuk Sobat Tosan Aji Nusantara, kembali lagi di channel Budi Tosan Aji Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Di video kali ini saya akan membahas manfaat memiliki pusaka ya. Apalagi bagi yang pemula atau pemuda atau dapat warisan dari orang tua atau kakek nenek, diwarisi pusaka lah. Mungkin Anda akan tanya-tanya, buat apa sih pusaka itu dan manfaatnya apa aja? Oke, manfaat pusaka itu bermacam-macam, tinggal bentuknya apa, dapurnya apa, pamornya apa, itu sudah dibahas di video-videoku di sebelumnya. Ada yang keris brojol atau kebulajer dan sebagainya lah, banyak. Bahkan di channel YouTube lain mungkin ada sih pembahasan lain ya, kegunaan dan filosofi atau tuah itu memang ada. Jadi pusaka itu sebuah ageman, yaitu sebuah ageman untuk diri kita dan satu keluarga ya. Siapapun yang merawatnya ya, cukup merawat saja disimpan, atau mungkin pusaka leluhur atau kakek cukup dirawat saja, dikasih minyak, dikasih ubur ambel lah bahasa Jawanya ya. Yang penting kita jawab, pusaka itu memiliki energi spiritual yang ada di dalamnya. Contoh, energi itu bisa membantu kehidupan sehari-hari. Allahualam. Saat saya mau dijelaskan gimana sih ciri-ciri dibantu kayak gitu, itu mungkin kalau saya susah untuk menjelaskan ya, karena itu secara magic ya, secara nalar atau tidak bisa dinalar, itu tidak bisa dinalar, dan itu secara magic atau secara hal gaib alam lain itu. Oke, saya akan izin menyalakan dupa ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat itu nepung dupa. Ini buat leluhur ya. Dupa satu itu untuk menghormati leluhur, untuk menghormati Samyang Sejati, untuk Gusti Allah Maha Sang Pencipta. Saya menaruh dupa cukup kayak gini saja nih. Karena saya ini adalah pusaka yang benar-benar sepuh. Itu estimasi penjajaran semua ini. Bayangkan estimasi penjajaran itu tahun 932 ya Masehi. Itu berapa ratus tahun itu. Dan ini masih saya rawat sampai sekarang ya. Ini sejarahnya, jadi asal usulnya itu milik orang sih, orang tua ya ingin memaherkan ke saya gitu, dan orangnya sudah sebuah tidak ada yang merawatkan, cucu-cucunya pada nggak bisa untuk merawat pusaka itu, dan dirawatkan ke saya. Jadi gini, mengulangi topik yang tadi ya, manfaat memiliki pusaka. Pusaka itu bagi saya sih itu ageman yang sangat mutlak dan bisa untuk membantu kehidupan sehari-hari. Contohnya bekerja atau
mengaktifitasi sehari-hari atau aktivitas sehari-hari lah, itu bekerja atau aktivitas sehari-hari itu bisa membantu. Contohnya ya, saat bekerja kita dijauhkan dari mara bahaya ataupun dijauhkan dari sebel sia sengkolo, atau bahasa Jawanya begitu, sebel sia sengkolo ya. Atau untuk bekerja lebih mudah untuk mendapatkan rezeki ya, atau rezeki ingkang lumintu, jadi rezeki yang terus menerus mengalir gitu. Itu saat bekerja ya, itu tergantung pusakanya sendiri, filosofinya apa sih. Kalau filosofinya dari pamornya tuh hujan emas, itu gambaran hujan emas itu kan seolah-olah emas yang dihujan atau dihujani emas kita itu, jadi dihujani rezeki. Itu wajib bagi yang pengusaha atau yang bekerja, wajib punya itu, ingin biar tahu wah energi kekuatannya pusaka yang memiliki pamor hujan emas. Nah, itu. Sekarang bagi contohnya saya ambil pusaka yang ini pernah saya bahas ya. Ini pusaka Mundarang. Mundarang ya. Pusaka Mundarang. Oke. Saya akan memperlihatkan lagi ya. Sebagai contoh ya, pusaka Mundarang ini juga untuk kerezekian juga, untuk kerezekian, perlindungan, serta memudahkan kita untuk mengayuh rezeki atau mendapatkan rezeki ya. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin video yang kemarin kurang jelas, ini sudah jelas ya. Ini adalah pusaka Mundarang. Dari pusaka ini berangka otentik estimasi Penjajaran ya. Penjajaran ini sangat kuno sekali. Bahkan jarang sih mendapatkan pusaka yang estimasi Penjajaran, apalagi yang masih utuh ya. Ini termasuk golongan masih utuh tapi terkorosi sedikit ya. Tapi ingat, ada yang pusaka diakui Penjajaran tapi pusaka itu masih utuh, itu bisa dicurigai tidak ada ya, atau bahkan hampir 99% tidak ada yang utuh. Karena pusaka estimasi Penjajaran itu sangat sepuh sekali, beratus-ratus orang atau beratus-ratus tahun lalu, dan dipegang beberapa orang, otomatis ya mungkin lah kalau ada yang pusaka masih utuh besar, apalagi besar bentuknya, wah itu curigai itu tidak ada ya. Pusaka Penjajaran ya segini ukurannya, kecil dan terkorosi ya, dan terkorosi. Ini pusaka Mundarang ya teman-teman, pusaka Mundarang. Nah, dari pembahasan tadi manfaat memiliki pusaka ya, ini contohnya ini Mundarang untuk kerezekian, perlindungan ya, kerezekian kita untuk bekerja, mendapatkan rezeki yang lumintu, perlindungan, dilindungi dari mara bahaya ya. Tuh, ini pusaka Mundarang. Dari pamornya sendiri pun ya bagus. Ini adalah Pulau Tirtong. Pulau Tirtong itu bagus untuk sekian. Pulau Tirtong. Dan kulit semongko menambah wawasan, menambah persaudaraan atau bikin kita leluasa. Pamornya itu adalah kulit semongko. Itu secara pembelajaran saya ya. Saya juga masih pemula sih, saya cuma diajarin kakek saya gitu dari pamor-pamor. Bahkan saya tidak memiliki banyak pusaka sih, saya cuma hanya mengkoleksi karena dari hati. Itu selama lagi saya tuh terikat dengan pusaka gitu loh. Saya juga nggak tahu
Kenapa kok bisa terikat pusaka? Dari saya memiliki pusaka sekarang ini, saya memiliki lebih dari 10 pusaka ya di sini. Kayak rasa hidup itu semakin tentram, pikiran tenang, begitu dapatan rezeki ya tidak susah sih kita. Misal aku mau bekerja kemana pun dapatan rezeki mudah gitulah. Misal aku menjual apakah parabot atau menjual makanan itu alhamdulillah banyak orang yang beli gitu. Jadi seolah-olah kita memiliki pusaka itu tidak ada ruginya. Dan banyak sih orang yang mempercayai pusaka bisa mendatangkan pesugihan. Aduh, sebenarnya tidak pesugihan sih pusaka itu. Pusaka itu tidak memakan tumbal atau tidak memakan orang ya, jadi tidak memerlukan tumbal. Jadi pusaka itu cenderung gimana ya menjelasin, ya memang ada sih, ada pusaka yang kita misalnya dapat warisan leluhur, pusaka mendadak kita banyak uang, itu mau kemana-mana itu dapat rezeki lumintulah. Jadi kita bekerja sedikit sudah dapat uang, itu ada. Jadi seolah-olah pesugihan, tapi itu sebenarnya bukan pesugihan sih, itu kerezekian ya. Ingat ya, pesugihan sama kerezekian beda ya. Kalau pesugihan itu instan, misal ya maaf ya, misal ya kita ini ya maaf sebelumnya ya, kita taruhan gitulah, misal taruhan main bola, kayak taruhan ya itu contohnya main bola, kita belajar ilmu pesugihan, terus taruhan bola misal 100.000 itu dapat berapa puluh juta itu menang. Nah itulah ciri pesugihan ya. Jadi mendadak kita memiliki uang banyak sekali. Waduh, itu bahaya sekali, itu bisa memakan korban ya. Ingat ya teman-teman, hati-hati jangan sampai mau kayak gitu kan. Memang benar sih, Anda bisa sukses secara mendadak, tapi ingat, taruhan nyawa. Lebih baik memiliki pusaka yang memiliki filosofi kerezekian saja ya, karena tidak memakan korban jiwa. Tidak ada sejarahnya pusaka yang memakan korban jiwa ya, tidak ada. Pasien ini tidak ada ya. Bisa kita merawatnya dengan rapi, dengan bersih, kita usap-usap kayak gini terus, yang penting bersih. Insya Allah ya, pusaka itu bisa mendatangkan rezeki buat kita ya. Jadi jangan sampai kita mengalih rawatkan atau menjualnya secara cuma-cuma karena kita tidak bisa merawat gitu. Jangan ya. Bisa jadi pusaka dari leluhurmu itu bisa mendatangkan rezeki ya, daripada kalian sudah selesai pesugihan yang nggak jelas itu. Itu saya pelajari asal muala aku dulu ya. Saya ceritakan aku dulu awal kali memiliki pusaka itu cukup satu saya ya, satu saya rawat terus bertambahnya tahun, dan saya sudah 3 tahun ya mendalami pusaka. Alhamdulillah sekarang saya memiliki 10 lebih pusaka ya, yang 10 ya. Itulah, kita memiliki satu pusaka pun kita akan terbuka, seolah-olah kita memiliki rasa cinta pada pusaka itu. Jangan sampai hilang, karena pusaka itu disentuh oleh ribuan orang dari zaman kerajaan sampai sekarang. Jadi ribuan orang yang menyentuh pusaka. Jadi saat kita memegang kayak gini, kita akan merasakan ada ratusan tahun ya, ribuan orang yang sama menyentuh hak ini waktu dulu sebelum dipegang atau sebelum aku pegang ini ya. Kita cukup merasakan ini saja. Kita membayangkan zaman kerajaan dulu, kita seolah terbuka pikiran kita, setelah kita menjelajah ke zaman dulu, hingga ratusan ribuan orang yang sama membuka kaki ini. Kalau alam ya, saya merasakan getaran, nggak tahu ini apa ini.
Ya mungkin saya mendalami pusaka terlalu dalam ya, jadi setelah aku menjadi agak gimana gitu. Ya itu Allah alam ya, kalian boleh tidak monggo. Biasanya mayoritas yang memiliki pusaka pasti ada kelebihan ya. Biasanya contoh teman saya itu yang dulunya penakut, dia memiliki pusaka hingga puluhan pusaka, akhirnya dia pemberani. Ada hantu atau apa dia terabas, dia tabrak itu gagal dia memiliki pusaka itu. Sebelum punya pusaka dia penakut, ada burung lewat aja dia takut malam-malam ya. Sekarang lah dia memiliki banyak pusaka, jajak mau ke makam pun dimanapun alah dia tabrak tuh ada setan. Nah gitulah, biasanya mayoritas yang memiliki pusaka akan menjadi pemberani. Kurang lebihnya mata batin kita akan terbuka. Allahu alam ya, kalau kita mempelajari mendalami pusaka pasti kita akan mendapatkan seolah magic ya, dan mendapatkan sebuah magic untuk diri kita. Contohnya itu tadi, keberanian, kerezekian, sama bisa kebuka mata batinnya. Itulah Allahu alam ya. Ya begitulah kelebihan memiliki benda pusaka di rumah. Dari saya ceritakan tadi itu ya juga menggambarkan saya semua ya. Jadi ya kalau sobat Tosanaji penasaran ingin mendalami pusaka itu, coba aja lah memiliki pusaka satu saja yang paling wingit ya, yang tipe saya paling wingit, taruh di rumah, pelajari terus, dan kita berdoa terus pada Sang Yang Sejati ya. Ingat, pusaka hanya pelantaran, pendoaan tetap ke Gusti Allah Sang Maha Kuasa. Kita tetap ya tetap berdoa lah itu. Yang penting mendalami, mempelajari, niat dalam hati, pasti akan terbuka dengan sendirinya. Allahu a'lam. Oke, sekian, terima kasih atas video kali ini. Yang rutin menonton Budi Tosanaji Nusantara ya, terima kasih atas subscribe-nya, atas like-nya, atas kunjungannya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sobat Tosanaji yang baru pemula, apalagi yang kaum pemuda seperti saya ini. Semoga pusaka tidak sampai punah, tidak sampai hilang dari Pulau Jawa atau di seluruh Nusantara ini, karena ini adalah warisan leluhur Nusantara. Terima kasih. Salam Rahayu, salam sejahtera bagi pecinta Tosanaji Nusantara.